Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali pada pagi hari ini saya kembali berjumpa dengan Anda semua untuk menerangkan materi tentang hak azazi manusia. Ya, materi hak azazi manusia ini adalah terkait dengan um, modul 9 kewarganegaraan, mata kuliah kewarganegaraan. Yang saya terangkan ini adalah materi yang sifatnya singkat. Silahkan Anda nanti bisa membaca selengkapnya di bahan-bahan yang saya sudah upload di e-learning. Oke, kita akan membahas terlebih dahulu apa itu human rights ya. Human rights kita tahu bahwa setiap orang itu punya kebebasan atau punya hak untuk banyak hal seperti assembly, association, movement, religion, speech, information, press, thought, education, dan lain sebagainya. Nah, ini yang dikatakan dengan human rights itu sendiri. Ya, apa pengertian dari human rights itu sendiri? Ya, saya mengambil pengertian yang paling apa namanya yang bisa dijadikan dasar hukum, yaitu pengertian tentang hak asasi manusia menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99. Di sini dikatakan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikatnya dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, ya. Jadi kalau Anda bisa perhatikan di sini, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang pada hakikatnya itu melekat. Melekat artinya memang semenjak manusia itu berada di dalam kandungan, maka sudah dianugerahi yang namanya hak azazi. Pada hakikatnya keberadaan hak azazi manusia itu merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Esa sebagai makhluk Tuhan yang harus dijaga martabatnya. Di sini dikatakan bahwa pada dasarnya hak tersebut melekat pada hakikatnya dan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Sehingga bisa disimpulkan di sini bahwa di sini hak asasi manusia merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa semenjak manusia itu berada di dalam kandungan. Kemudian kalimat berikutnya, merupakan anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Jadi hak-hak tersebut bukanlah diberikan oleh manusia itu sendiri, bukanlah diberikan oleh pemerintah ataupun sekelompok masyarakat, melainkan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa semenjak manusia itu ada di dalam kandungan. Atas dasar ini harus wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh siapa? Oleh pemerintah, oleh hukum, ataupun oleh warga negara. Ya, untuk apa? Untuk kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia. Jadi intinya adalah hak ini merupakan hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa, wajib dilindungi dalam kaitannya bahwa manusia itu merupakan makhluk Tuhan yang berharkat dan bermartabat. Ya, jadi hak asasi manusia itu memang secara otomatis diberikan oleh Tuhan terhadap setiap manusia. Nah, apa saja karakteristik dari hak asasi manusia itu sendiri? Yang pertama adalah inherent atau kodrati. Kodrati yang saya katakan di sini yang tadi saya jelaskan bahwa hak ini tidak diberikan oleh siapapun kecuali memang otomatis diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa pada saat manusia itu berada di dalam kandungan. Bukan lahir, semenjak ada di dalam kandungan. Orang sudah mempunyai hak dasar yaitu hak hidup. Mohon maaf untuk itu yang namanya, mohon maaf sekali lagi, aborsi itu sangat melanggar hak asasi manusia itu sendiri. Ya kan? Yang kedua, bersifat universal, berlaku bagi semua orang. Artinya apa? Artinya hak asasi manusia tidak diberikan untuk sekelompok orang saja, atau orang dengan warna kulit tertentu, atau orang dengan kepercayaan keyakinan tertentu. Semua orang berlaku mempunyai hak asasi manusia yang sama. Mau dia di Afrika, di Indonesia, di Eropa, semua sama.
mau dia memeluk agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha ataupun agama yang lainnya, semua sama. Sifat universalitas daripada hak asasi manusia ini yang mengatakan bahwa persoalan hak asasi manusia adalah persoalan kemanusiaan. Sehingga kalau memang ada pelanggaran terhadap hal-hal yang sifatnya kemanusiaan, pasti yang bergerak seluruh umat manusia di dunia. Jadi Anda jangan heran pada saat ada pembantaian suatu etnis tertentu di Myanmar, yang bergerak itu seluruh dunia. Karena merasa ini sudah bukan persoalan negara lagi. Ini persoalan umat manusia. Kalau misalnya persoalan umat manusia, maka sifat universalitas daripada hak asasi manusia itu semua negara bisa turut campur. Nah, itu dia ya, sifat universal dari hak asasi manusia. Yang kemudian bersifat partikular, semua warga negara memiliki hak yang sama. Pada dasarnya hak asasi manusia itu dibagi menjadi 5, yaitu hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Ingat sekali lagi, setiap orang memiliki 5 hak yang sama. Sipil, politik, ekonomi, sosial, budaya. Dan setiap orang tidak dapat dibagi-bagi. Artinya, misalnya saya dosen hanya memiliki hak sipil saja, Anda mahasiswa hanya memiliki hak ekonomi, itu tidak. Semua partikular melekat mempunyai hak sipil, ekonomi, sosial, dan budaya. Ya, tidak dapat diingkari. Tidak dapat diingkari ini seperti ini. Hak asasi manusia tetap harus dilindungi, tetap harus dihormati, meskipun suatu negara tidak mau mengakui itu. Banyak sekali kejadian, misalnya ada pemberangusan kebebasan berpendapat di Korea Utara misalnya, atau ada masalah kemanusiaan di Myanmar terhadap etnis Rohingya. Nah, persoalan-persoalan ini pasti pada dasarnya tidak dapat diingkari meskipun pemerintah yang bersangkutan tidak mengakui hak tersebut melalui hukum. Sehingga universalitas tadi yang saya bilang, sifat universalitas dari hak asasi manusia itu sendiri mendorong umat manusia seluruh dunia untuk turut campur. Banyak yang menyuarakan tentang kebebasan berpendapat ataupun kebebasan politik, kebebasan demokrasi di Korea Utara melalui PBB misalnya. Atau misalnya etnis Rohingya juga banyak sekali digaung-gaungkan melalui PBB. Ya, jadi tidak dapat diingkari. Jadi yang turun itu memang ini menjadi persoalan kemanusiaan, dan sehingga jadi seluruh umat manusia itu ikut campur lah. Kalau memang kategorisasi permasalahannya itu adalah permasalahan kemanusiaan. Contoh Rusia Ukraina, terjadi kejahatan perang yang dianggap melanggar HAM. Nah, ini kan semua negara bereaksi. Mereka tidak mencampuri urusan politiknya, tetapi urusan kemanusiaannya mereka mencampuri. Kira-kira seperti itu ya. Transendental, hak itu bersifat penting sehingga tidak bisa disepelekan. Itu yang tadi saya bilang, bahwa tidak dapat diingkari meskipun suatu negara tidak mau mengakui hak tersebut. Kira-kira seperti itu. Nah, apa tujuan dari hak asasi manusia itu sendiri? Ya, tujuan dari hak asasi manusia yang pertama adalah melindungi warga negara dari perlakuan sewenang-wenang aparat negara. Kita tahu banyak sekali kejadian-kejadian penguasa-penguasa yang kuat itu pasti menindas kaum yang lemah. Ya. Yang kedua, mendorong tumbuh berkembangnya pribadi manusia yang multidimensional. Artinya seperti ini. Seorang itu mempunyai kans atau kesempatan untuk menjadi pribadi manusia yang mempunyai kehendak secara pribadi. Contoh, saya punya passion politik terhadap partai A. Saya punya pilihan religion terhadap agama A atau agama B. Saya punya pandangan pendapat tentang sesuatu, yaitu pendapat saya C. Nah, ini hak asasi manusia ini bisa mendorong seseorang itu berkembang menjadi pribadi yang multidimensi, artinya sesuai dengan kehendak pribadi itu sendiri. Tidak ada pemaksaan di situ, tidak ada diskriminasi di situ. Kira-kira seperti itu ya. Terus yang kemudian melindungi manusia terhadap 2 kejahatan HAM. Yang pertama adalah kejahatan genosida, yang kedua adalah kejahatan terhadap kemanusiaan. Kita lihat apa itu kedua kejahatan tersebut. Yang pertama, genocide. Ya, genocide adalah suatu kejahatan yang dilakukan untuk menghancurkan sebagian ras, kelompok, etnis dengan cara membunuh atau mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota kelompok tersebut. Jadi, kalau kita kategorisasi
apa yang dimaksud dengan kejahatan terhadap kemanusiaan dengan kejahatan pidana itu berbeda. Sering sekali mahasiswa mengatakan bahwa, Bu, kalau misalnya kita eh, ada maling masuk ke rumah orang, ya, kemudian maling tersebut membunuh misalnya. Nah, itu apakah kejahatan terhadap kemanusiaan? Nah, ini harus dikategorisasi begini. Kejahatan HAM berat atau kejahatan terhadap kemanusiaan ada kategorinya. Yang pertama adalah dia harus serangan secara luas dan sistematis. Luas dan sistematis siapa yang melakukan? Pasti aparat negara. Jadi kategorisasi kejahatan terhadap kemanusiaan, walaupun orangnya itu satu, tetapi kalau dilakukan atas nama negara, itu bisa jadi menjadi suatu kejahatan terhadap kemanusiaan. Karena kalau misalnya negara yang melakukan, pasti ada sistem komando di situ. Kita lihat Myanmar, yang melakukan junta militer, melakukan pembantaian terhadap etnis Rohingya. Nah, itu secara sistematis kan. Dia dilakukan secara luas oleh tentara, ya, masif. Terhadap siapa? Terhadap penduduk sipil. Jadi serangannya itu dilakukan secara luas, sistematis oleh aparat negara. Yang kedua, dilakukan secara langsung terhadap penduduk sipil. Nah, yang ketiga, alasannya adalah berdasarkan diskriminasi terhadap ras atau sara tertentu atau pandangan tertentu. Bukan karena dia mencuri. Jadi harus dikategorisasi mana yang namanya pidana, mana yang kejahatan terhadap kemanusiaan. Apa efeknya, Bu? Nanti pada saat pengadilan itu berbeda. Kalau pidana ya pengadilan umum ranahnya, kalau kejahatan terhadap kemanusiaan ranahnya pengadilan HAM, bahkan bisa dibawa kepada pengadilan HAM di Den Haag sana oleh PBB. Jadi sering sekali kalau kita lihat kasus Bosnia, Kroasia di Yugoslavia dan Serbia pada saat itu, pemimpinnya itu diadilinya di Mahkamah Internasional di Den Haag. Gak mungkin yang namanya pemimpin, presidennya sendiri, pemimpin negaranya sudah melakukan kejahatan kemanusiaan, gak mungkin lah dia diadili di dalam negeri. Siapa yang mau menuntut? Wong itu merupakan suatu kejahatan yang legal kok menurut pemerintahannya. Jadi mau gak mau memang harus diadili di pengadilan HAM yang sifatnya internasional. Karena sifat universalitas dari HAM tadi. Ya, itu dia maksudnya. Jadi mohon dibedakan antara pidana dengan kejahatan hak asasi manusia yang berat, itu berbeda ya. Terus kemudian kejahatan terhadap kemanusiaan itu apa saja? Nah, itu ada banyak sekali. Ada yang dari kriteria tadi, alasannya karena perbedaan pandangan politik, karena etnis, karena sara, karena agama, akhirnya dia harus dibusnahkan misalnya. Nah, ini bisa menjadi perbudakan, pengusiran secara paksa, pemindahan penduduk secara paksa, perampasan, dan lain-lain sebagainya. Yang penting memang alasannya itu biasanya karena sara, suku, ras, agama, pandangan politik, sehingga orang tersebut harus dipersekusi. Kalau misalnya pidana kan beda, misalnya dia mencuri, alasannya kan berbeda, bukan sara ya kan, kira-kira seperti itu ya. Nah, ini adalah perkembangan dan pemikiran HAM di dunia yang kemudian ini dikategorisasi, kemudian dispesifikasi di dalam international covenants, dan sudah banyak diratifikasi oleh banyak negara. Yang pertama adalah Magna Carta, Bill of Rights dari Inggris, kemudian Deklarasi HAM negara Prancis ya, Bill of Rights Amerika, Piagam Atlantik, dan puncaknya adalah Universal Declaration of Human Rights yang kemudian disusun oleh PBB, diresmikan oleh PBB tahun 1948 karena pada saat itu ada World War II, di mana pada saat itu ada banyak sekali pelanggaran terhadap kejahatan kemanusiaan seperti pembunuhan masif terhadap penduduk sipil di mana mereka itu bukan objek militer ya. Nah, ini merupakan suatu deklarasi yang merupakan puncak dari pengakuan hak asasi manusia seluruh dunia, dan bahkan Universal Declaration of Human Rights ini sudah menjadi dasar acuan penegakan hak asasi manusia di banyak negara termasuk di Indonesia itu sendiri ya. Kemudian
Ini adalah substansi hak-hak ekonomi, sosial, budaya, dan sipil politik. Nanti Anda bisa baca selengkapnya di modul. Nah, ini Indonesia ini sudah menjadi negara yang sangat concern terhadap penegakan HAM, di mana kita banyak sekali meratifikasi konvensi-konvensi internasional dan kita terlibat di dalamnya. Anda bisa baca sendiri nanti di modul ya, konvensi apa saja yang sudah kita ratifikasi. Dan Indonesia juga sudah memiliki lembaga-lembaga penegak HAM setelah era reformasi. Contohnya adalah Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komnas Anak, ya kan, bahkan Dirjen HAM di Kementerian Hukum dan HAM, dan banyak lagi ya. Nah, Anda bisa baca sendiri nanti lembaga-lembaga penegak HAM. Nah, itu saja materi singkat yang saya berikan tentang hak asasi manusia. Memang pada dasarnya untuk berbicara tentang hak asasi manusia ini sangat menarik, menjadi topik yang sangat menarik, mengingat kita juga punya sejarah yang sangat panjang terhadap penegakan HAM itu sendiri. Nanti kita bisa diskusikan di kelas ataupun di e-learning. Sekali lagi terima kasih, sampai bertemu di materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.